Jadi hari ini 28 November 2024 ini sidang kelanjutan dari permohonan dari Mbak Vena untuk menyampaikan atau mengajukan permohonan dia untuk cerai, dan tadi sudah dilaksanakan oleh majelis hakim, dan tadi juga sudah dimintain bukti-bukti tertulis dan kita sudah sampaikan secara lengkap. Terus tadi juga sudah dimintain keterangan 3 orang saksi, tadi juga sudah lengkap. Terus sidang selanjutnya itu karena ini ekot berarti musyawarah hakim, dan putusan itu pada hari Senin 2 Desember 2024. Itu agenda sidang hari ini. Itu teman-teman wartawan. Hari ini ada saksi juga Bang dari keluarga Ibu? Ada dari papanya, mamanya, sama salah satu pihak dari luar ya. Gitu. Boleh dijelaskan kan Bang atau Vena? Mbak Vena, boleh Mbak Vena jelasin. Prosesnya kayak gimana? Ya alhamdulillah, yang jelas ini udah one step forward ya. Artinya kita tinggal tunggu keputusan hakim nanti secara ikor tanggal 2 Desember. Itu melegakan aku banget. Alhamdulillah, proses panjang hampir 2 tahun ya. Akhirnya sampai di ujung juga, jadi aku ada kepastian hukum untuk segera bercerai. Mbak, hari ini Mama hadir. Iya. Diwajibkan hadir untuk saksinya bagaimana Mbak? Jadi kan diminta 2 orang saksi dari keluarga, yaitu Mama dan Papa. Satu lagi dari luar tuh driver aku yang udah kerja sampai 25 tahun ya Mbak ya, Pak Sudi. Jadi 3 saksi ini yang menyatakan melihat, kemudian merasakan memang aku sama yang bersangkutan sudah tidak cocok, sudah hampir 2 tahun dengan kasus KDRT. Tadi hakim juga minta cerita dari aku secara singkat ya, karena sebenarnya semua udah tahu sih gitu. Ya alhamdulillah ini hakim dan juga tadi semuanya ya mendengarkan dengan baik. Mudah-mudahan keputusannya ini final dan udah selesai gitu. Aku seneng banget hari ini, makasih banget ke Mama, Papa, udah tua-tua masih aku repotin ya untuk urusan kayak gini. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran ya Maya. Semoga kedepannya kamu jauh lebih bahagia. Amin. Seperti apa sih? Ya kalau masalah itu sudah lewat ya. Sekarang kita ke depan, semoga doanya semua supaya Vena bisa nanti tanggal 2 Desember ya. Putus itu udah bersyukur, bersyukur banget bahwa lepas dari Vena udah bisa melanjutkan hidup dengan tenang, dan saya sebagai mamanya selalu mendoakan. Itu aja. Sedih tidak kemarin masih tersangkut persoalan ini yang berlarut-larut, Tante, nggak kelar-kelar. Akhirnya kelar juga. Ya, semua kehidupan, setiap kita hidup pasti ada cobaan. Tapi selama kita benar, kita nggak perlu takut, dan pasti akan mendapatkan selalu yang the best terakhirnya. Itu Tuhan tuh tidak pernah salah. Mbak Vena sosok anak yang seperti apa sih Tante? Kuat, tegar? Oh, Vena anak sosok yang pekerja keras, kuat, karena saya dari kecil didik dia, jadi wanita itu harus kuat, jujur. Apapun kita sebagai wanita itu sebetulnya lebih berat kan, harus melahirkan, harus juga semua deh kita bisa kerjakan. Cuman satu, kadang-kadang lemah tuh ya suka ya sedih seperti itu, tapi nggak usah berlarut. Kenapa? Karena Tuhan. Melihat cobaan rumah tangganya Mbak Vena seperti apa? Ya semua dilalui aja dengan santai ya, selama kita benar nggak usah dipikirkan lagi, semua diserahkan. Mbak Vena berarti sudah putusan siap membuka hati lagi atau trauma? Aduh, kayaknya sekarang yang ke depan aja kan Vero ya. Iya. Masih butuh doa dari aku sebagai ibu kandungnya, kemudian Atala nih juga, Fania apalagi. Jadi buat aku kayaknya take a break dulu ya. Tapi kalau kita dikasih jodoh sama Allah kan kita nggak boleh nolak juga. Tapi yang paling penting adalah tetap aku membuka hati, membuka diri kepada siapapun. Ada rasa trauma nggak sih Mbak Vena kayak 2 tahun ini dengan Trauma sih enggak ya, karena aku percaya Allah itu pasti memberikan ini kan supaya aku juga lebih rajin tahajud, supaya aku lebih rajin sholat fajar, sholat sunnah. Karena kalau aku nggak
dikasih cobaan seperti ini aku kayaknya nggak ngerti ya bahwa kita tuh hidup itu adalah belajar sih sebenarnya. Dan gimana caranya aku bisa melalui ini, yang pasti ya doa mama ya. Makanya aku seneng banget ternyata mama papa usianya udah tua-tua memang selalu siap ya buat aku. Ya mudah-mudahan ke depannya aku bisa membahagiakan mereka, itu sih targetku. Jadi ngebahagiain orang tua sama anak-anak aja. Farel sendiri sudah tahu mungkin putusannya? Udah, dia malah bilang pokoknya mama nanti kita liburan bareng ya, karena kan Desember juga dia kan ada libur, kita ada rencana liburan bareng. Itu sih yang aku tunggu mengakhiri 2024 ini. Liburan kemana? Belum tahu nih dia yang ini kan, yang atur. Ya mudah-mudahan pokoknya intinya quality time sama keluarga ya Maya. Mama juga insya Allah itu. Mas, berarti mungkin ini berarti nggak ada gugatan apa-apa selain cerai? Iya, iya kan? Mas Kris Cerai. bakal berulang lagi nggak sih? Kemarin kan nggak jadi cerai gara-gara nggak ada ikrar. Ini kayak gimana nih Pak? Iya, kalau dari prosedur hukum, kalau ketika laki-laki mengajukan itu bentuknya permohonan, maka ketika sudah diputus harus dilanjutkan dengan ikrar talak. Ketika ikrar talak itu dilanjutkan, maka gugur atau batal demi hukum. Nah, sekarang pihak dari perempuan yang mengajukan dari Mbak Beda, Vena, ya? bentuknya adalah gugatan. Jadi gugatan itu barusan sudah selesai semua sidangkan, tinggal kita menunggu secara ekot aja tanggal 2 Desember. Pada prinsipnya ya alhamdulillah ya apa yang diperjuangkan oleh Mbak Vena sudah selesai. Itu aja teman-teman ya. Ya cukup ya. Mbak Vena, Bang, tapi kan berarti tanpa dihadirin sama Ferry nggak ada masalah ya? Jadi menurut ketentuan hukum yang berlaku, jadi prosedur hukumnya ketika sudah dipanggil secara patut 2 kali tidak hadir, maka kita bisa melanjutkan dengan pemeriksaan. Mbak Kayak Vena gitu, selama proses kan si tergugat nggak datang ya Mbak Vena, tapi di luar ada komunikasi nggak sih Mbak Vena? Oh enggak, alhamdulillah. Buat aku kayaknya kasus KDRT sudah cukup ya membuat aku bisa bersikap tegas. Karena siapa lagi yang akan melindungi diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Jadi buat aku cukup ya, itu sudah satu hal yang membuat aku bangun dari tidurku yang kemarin untuk kedepannya aku berhak untuk bahagia. Ada hikmah atau pembelajaran dari ini mungkin Mbak Vena? Yang pasti lebih dekat sama Allah ya Mas ya. Karena ternyata apapun, punya suami nggak punya suami, ternyata penolong kita adalah Allah. Kedua, orang tua saya. Ketiga, anak-anak saya. Jadi kayaknya semua udah dikasih sama Allah, orang tua yang baik, anak-anak yang soleh, soleha. Apalagi Farel sekarang luar biasa prestasinya. Kadang saya kalau mau tidur nggak berhenti bersyukur kepada Allah. Betapa saya punya kejadian yang mungkin memalukan anak-anak saya, tapi dia bisa membalikkan paradigma itu dengan segala prestasi. Anak itu luar biasa. Itu udah dari Allah, udah bless. Jadi aku selalu bilang sama mama, ya, Ma doain Nena, mama meskipun mama Hindu ya, aku Muslim. Tapi doa seorang ibu itu mustajab, buktinya aku selamat terus dari apapun di dunia ini yang aku mungkin karena kepolosan, tapi mama menyelamatkan aku dan juga anak-anakku. Jadi juga aku terima kasih banget sama kuasa hukumku Mas Heli, Mas Kris ya. Ini pembelajaran hukum juga nih buat perempuan bahwa nggak usah takut, speak up untuk KDRT, kita akan selamat dunia akhirat asalkan kita konsisten ya. Kita harus punya mental yang kuat, itu aja sih dari aku.